Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Semoga diberi kesehatan selalu untuk kita semua. Diberi kesabaran dalam menghadapi COVID-19 yang saat ini terjadi. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini saya diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan presentasi makalah yang telah saya buat. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen ekonomi makro Islam yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan sedikit ilmu tentang ekonomi moneter dalam Islam. Saya Vina Al-Badriyah, mahasiswa YN Jember Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM E2019-2150. Sebelum saya memulai presentasi dan menjelaskan materi saya, namun sebelum itu saya mempunyai sebuah quotes. Jadi orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan pergi ke sekolah dan ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan presentasi dan sharing kepada rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk pagi hari ini. Judul makalah yang akan saya presentasikan yaitu Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam, dan terdapat 6 submateri yang akan saya jelaskan. Dan yang pertama adalah pengertian kebijakan moneter Islam, yang kedua sejarah kebijakan moneter Islam, ketiga prinsip-prinsip dasar kebijakan moneter Islam, yang keempat tujuan kebijakan moneter Islam, yang kelima strategi kebijakan moneter Islam, dan yang terakhir, manajemen moneter tanpa unsur bunga. Pengertian kebijakan moneter Islam. Jadi, kebijakan moneter secara umum diartikan sebagai tindakan pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Nah, secara khusus, kebijakan moneter diartikan sebagai tindakan makro pemerintah atau bank sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Sedangkan kebijakan moneter menurut pandangan Islam merupakan suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Maksudnya yaitu sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimum, dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya adalah sejarah kebijakan moneter Islam. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami suatu perkembangan. Nah, sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah SAW yaitu menggunakan emas dan perak atau dirham dan dinar, karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah yang beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah relatif stabil dengan nilai kurs dinar dan dirham 1:10. Pada masa yang lain, nilai tukar dinar dan dirham mengalami fluktuasi dengan nilai paling rendah pada level 1:35 sampai 1:50. Instabilitas nilai tukar ini akan mengakibatkan terjadinya kualitas buruk, akan menggantikan uang kualitas baik dalam literatur konvensional. Peristiwa ini disebutkan sebagai hukum Gresham. Nah, seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintah Bani Mamluk, di mana mata uang yang beredar tersebut dari fulus atau tembaga mendesak keberadaan uang logam dan perak. Maksudnya uang logam emas dan perak. Jadi, terdapat 3 perkembangan emas. Pada saat itu terdapat 3 kali evolusi. Yang pertama yaitu di mana lembaga emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran
Dan yang kedua, di mana logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar. Yang ketiga, di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar domestik surensi dengan foreign surensi yang mampu di-backup secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang dimiliki, pesat telah memunculkan uang kredit money, yaitu uang yang keberadaannya tidak di-backup oleh emas dan perak. Prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Nah, jadi kebijakan moneter dalam Islam yaitu berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang diantaranya yaitu, yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik yang absolut. Yang kedua yaitu manusia merupakan pemimpin khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Jadi pemilik yang sebenarnya nantinya akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia itu karena seizin Allah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat yaitu kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Karena dalam Islam kekayaan itu haruslah diputar terus, seperti contohnya dijadikan suatu usaha untuk memenuhi sandang, pangan. Namun berbeda dengan tabungan, karena fungsi tabungan itu untuk berjaga-jaga akan adanya pengeluaran biaya yang tidak terduga. Lalu selanjutnya menghilangkan jurang perbedaan. Jadi antar individu dalam perekonomian dapat menghapus suatu konflik antar golongan. Jadi bersainglah dengan sehat tanpa adanya konflik atau menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu menetapkan kewajiban yang bersifat wajib dan sukarela bagi semua individu dan termasuk juga bagi anggota masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang miskin. Nah, dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga. Dalam Islam, riba termasuk di dalam bunga bank yang secara jelas diharamkan dalam Islam. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang ada dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter yang menjadi tidak berlaku lagi. Jadi manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Tujuan kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja yang penuh. Jadi kesejahteraan ekonomi ini mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya semua sumber utama kesulitan, dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Juga terciptanya suatu lingkungan ekonomi di mana Khalifah Allah mampu memanfaatkan waktunya, lalu kemampuan fisik dan mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya haruslah mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang diantaranya adalah kemakmuran material yang tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak jelas esensialnya dan secara moral dipertanyakan. Tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya, jadi semua sama saja. Lalu yang kedua yaitu keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan. Jadi keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur, diantaranya adalah suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak dan seseorang yang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama. Nilai keadilan berpijak pada prinsip persamaan dan persaudaraan. Jadi setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya tanpa membeda-bedakan ras dan golongan dan perbedaan-perbedaan yang lainnya.
Yang ketiga yaitu stabilitas nilai uang. Jadi stabilitas nilai uang adalah prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangatlah berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi, pendapatan, dan kekayaan, serta lain-lain. Selanjutnya adalah strategi kebijakan moneter Islam. Jadi, strategi kebijakan moneter Islam adalah penghapusan suku bunga dan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, sehingga meninggalkan inisiatif orang untuk memegang uang, sehingga mendorong orang untuk melakukan qard atau meminjamkan harta pada orang lain, penjualan muajjal, dan mudharabah. Secara umum, tujuan sistem moneter Islam hampir sama saja dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu untuk mencapai suatu kesejahteraan. Namun, pada tataran strategi sangatlah berbeda jauh dalam teori ekonomi kapitalis yang mengandalkan kekuatan pasar saja, sedangkan Marxisme mengandalkan negara sebagai pemegang penuh atas kendali aktivitas perekonomian beserta kebijakan-kebijakannya. Dalam Islam, individu sebagai khalifah di muka bumi harus mampu bertanggung jawab atas dirinya dan negara sebagai garda terakhir apabila individu itu sudah tidak mampu lagi untuk menjamin kesejahteraannya. Secara praktis, dalam manajemen moneter Islam tidak boleh menggunakan suku bunga, sebagaimana dasar dari sistem ekonomi Islam bahwa itu termasuk ke dalam riba, dan riba itu adalah hukumnya haram. Yang terakhir yaitu manajemen moneter tanpa unsur riba. Jadi, manajemen moneter Islam ini merupakan pengelolaan moneter yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, dalam manajemen moneter Islam ini terdapat dua bagian, yaitu manajemen permintaan uang dan manajemen penawaran uang. Jadi, dalam manajemen permintaan uang ini menggunakan 3 instrumen. Yang pertama yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan bagi alokasi distribusi dan sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi, uang sebagaimana persediaan air adalah sumber daya milik negara. Karena itu harus digunakan untuk kesejahteraan bagi semua masyarakat, bukan untuk memperkaya sebagian masyarakat saja. Yang kedua yaitu kelembagaan yang terkait dengan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi instrumen ini mencakup mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga yaitu permintaan uang dialokasikan hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur-debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Lalu yang kedua yaitu manajemen penawaran uang. Penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, besar kecilnya penawaran uang ditentukan oleh masyarakat umum, bank-bank umum, dan utamanya oleh pemerintah melalui bank sentral. Jadi, hal yang mendasar dalam pengelolaan manajemen penawaran uang ini yaitu mengupayakan terjadinya keseimbangan antara permintaan uang dan penawaran uang atau pengeluaran uang, dan juga pengalokasian penawaran uang dalam Islam yang diantaranya dengan pengaturan yang ketat terhadap pertumbuhan uang inti atau high power money. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.